Oke, baiklah semuanya, kami akan menjelaskan materi tentang fraud. Apa itu fraud? Jadi kita harus tahu pengertian dari fraud tersebut sebelum kita masuk secara mendalam. Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok atau pihak lain, perorangan, perusahaan atau institusi. Jadi lebih signifikan kepada kecurangan yang bersifat pribadi, yang menguntungkan pribadi atau kelompok. Faktor penyebab terjadinya yang pertama itu adanya tekanan, kedua adanya peluang, dan ketiga adanya rasionalisasi. Dan biasanya yang kita kenal itu kecurangan tersebut biasanya terjadi karena adanya kesempatan. Berdasarkan The Association of Certified Fraud Examiners, jadi ini merupakan organisasi anti fraud yang berkedudukan di Austin, Texas, Amerika Serikat. Ada 3 jenis yang terkenal dengan istilah fraudery atau penyalahgunaan tersebut. Yang pertama, penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Itu pencurian aset yang dilakukan langsung maupun tidak langsung tanpa seizin dari perusahaan. Yang kedua, kecurangan dalam pelaporan keuangan atau financial statement fraud, yaitu kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Biasanya dilakukan dengan cara membuat lebih saji maupun kurang saji dalam laporan keuangan maupun laporan non-keuangan. Yang ketiga, korupsi atau corruption merupakan tindak fraud yang paling sering terjadi, apalagi di negara kita Indonesia. Kita berharap semoga peraturan tentang fraud ini dipertegas ya oleh negara kita guna agar tindakan ini tidak terjadi lagi. Undang-undang yang mengatur tentang fraud yaitu nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 secara umum diatur oleh undang-undang tersebut. Pada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tersebut terinci ada 30 jenis korupsi, namun jika dikelompokkan maka terbagi menjadi 7 kelompok. Jadi yang 7 itu adalah: pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Dan enam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, gratifikasi. Jenis-jenis fraud berdasarkan pelakunya. Yang pertama itu kecurangan pegawai, employee fraud. Seperti judulnya tentu terjadi pada kecurangan ini dilakukan oleh pegawai dalam suatu perusahaan. Yang kedua, kecurangan manajemen fraud. Kecurangan ini dilakukan oleh pihak manajemen dengan cara menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan yang terkait organisasinya. Yang ketiga, customer fraud. Kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan atau konsumen. Misalnya kecurangan oleh pihak kontraktor atau konsultan terhadap satuan kerja proyek dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, e-commerce fraud, kecurangan melalui internet. Kecurangan yang dilakukan akibat adanya transaksi melalui internet, misalnya pengadaan lelang melalui internet. Jadi kita harus berhati-hati dan jangan menjadikan internet sebagai sumber kejahatan. Bagaimana cara mencegah fraud? Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Pertama, memiliki sistem pengendalian yang baik, menghambat terjadinya kolusi, mengawasi karyawan, menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan fraud, menciptakan gambaran hukum yang tegas, melakukan pemeriksaan terhadap seluruh karyawan. Bagaimana cara mendeteksi fraud? Mendeteksi fraud dapat dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut. Jadi mendeteksi dini lebih baik ya teman-teman semuanya. Adapun teknik mendeteksinya itu yang pertama ada itu memeriksa jajaran manajerial. Jadi manajerial kasus penggelapan. Jadi bisa kita deteksi dengan cara memeriksa seluruh anggota manajerial atau seluruh yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan melakukan kecurangan dengan pihak eksternal. Jadi kita harus memeriksa apakah pihak internal berinteraksi dengan eksternal dalam kecurangan tersebut. Ketiga, sifat organisasi. Sebuah kecurangan seringkali tidak terendus karena adanya struktur organisasi yang digunakan untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Jadi bisa juga kecurangan ini kecurangan terjadi karena kecurangan yang berorganisasi ya. Jadi keempat, laporan keuangan dan karakteristik operasional.
melakukan pemeriksaan diantaranya rekening, pendapatan, aset, kewajiban dan lain-lain sebagainya harus diperiksa ya. Yang kelima, auditor internal merupakan aktivitas konsultasi yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperoleh operasional organisasi. Jadi harus akan menjalankan auditor internal. Yang keenam, auditor eksternal diperlukan untuk mendeteksi kecurangan dalam organisasi tersebut dan menganalisa jika auditor internal mengalami kesulitan. Jadi harus saling membangun antara auditor internal dan eksternal. Pelakunya itu profilnya itu lebih sering pada hanya kita perlu memahami makna dari profil yang dihasilkan. Di pasar uang dan pasar modal, profil fraud seringkali mengagumkan ya. Pertama, profiling. Dalam kriminologi, Lombroso dan rekan-rekannya penganut kriminal antropologi percaya bahwa faktor keturunan merupakan penyebab tingkah laku kriminal. Yang pertama ini karena faktor keturunan. Kedua, profiling dalam kejahatan terorganisasi. Ciri-cirinya itu, pertama, mereka menyepelekan dan tidak menganggap penegak hukum sebagai abdi masyarakat. Mereka menciptakan mata uang bawah tanah dengan mempertukarkan komoditas dan lain sebagainya. Kebijakan KPK yang merupakan kewajiban bagi pimpinan KPK. Yang pertama, memberitahukan kepada pimpinan lain mengenai pertemuan dengan pihak lain, menolak dibayari makan, membatasi pertemuan, memberitahukan kepada pimpinan lain mengenai komunikasinya. Yang ketiga, profil korban fraud. Profiling umumnya dilakukan terhadap pelaku kejahatan, namun profiling juga dapat dilakukan untuk korban kejahatan. Dan adapun yang terakhir yaitu profiling terhadap perbuatan kejahatan fraud dan lain-lain atau lebih dikenal dengan tipologi fraud. Jadi teman-teman semuanya, itulah penjelasan kami tentang fraud. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.